Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mustafida, dosen program studi Sarjana Akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Melalui video ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial memiliki bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yakni akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi manajerial merupakan mata kuliah wajib di program studi sarjana akuntansi, artinya seluruh mahasiswa di program studi akuntansi wajib untuk memprogram mata kuliah ini selama studi mereka. Mata kuliah akuntansi manajerial memfokuskan pada penyediaan informasi kepada user internal, yakni pihak manajemen, di mana akan digunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan strategis. Secara khusus, informasi ini akan disediakan dalam 3 jenis, yaitu penyediaan informasi untuk penentuan harga produk, kemudian untuk jasa ataupun objek biaya lainnya, kemudian menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan perbaikan berkelanjutan, serta untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan secara strategis. Metode pembelajaran mata kuliah akuntansi manajerial dilakukan secara hybrid, yaitu secara offline dalam tatap muka di kelas, kemudian untuk secara online kami menyediakan media LMS, yaitu Madepulon yang telah dikembangkan oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Di Madepulon ini kami menyediakan seluruh materi atau bahan materi yang akan digunakan selama perkuliahan. Dalam mencapai pembelajaran yang efektif, akuntansi manajerial kami sajikan dalam 3 bentuk, yaitu delivery, interaction, and assessment. Untuk mencapai aspek ini, mata kuliah akuntansi manajerial disusun menggunakan konsep case-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan kasus setiap minggunya untuk mengambil atau memecahkan masalah dalam kasus itu, dan yang nantinya akan menentukan pengambilan keputusan apa yang akan dipilih menggunakan konsep analisis kuantitatif maupun kualitatif. Seperti halnya mata kuliah yang lain, akuntansi manajerial memiliki capaian pembelajaran atau CPL yang akan memfokuskan pada 4 komponen, yakni komponen sikap, komponen pengetahuan, kemudian komponen keterampilan umum, dan komponen keterampilan khusus. Akuntansi manajerial memiliki 20 CPL, di mana seluruh CPL ini sudah mencirikan 4 komponen, di mana untuk komponen yang pertama adalah komponen sikap terdiri dari 3 CPL, untuk komponen pengetahuan terdiri dari 5 CPL, komponen yang ketiga yaitu keterampilan umum terdiri dari 8 CPL, dan yang terakhir adalah komponen keterampilan khusus terdiri dari 4 CPL. Untuk mendukung tercapainya CPL ini, maka disusunlah 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana untuk CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar akuntansi manajerial dan profesi akuntan manajemen, serta menggunakan prinsip analisis biaya secara mandiri. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menggunakan dan menganalisis berbagai sistem costing secara mandiri. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami konsep penilaian kerja dan menggunakan transfer pricing khususnya pada perusahaan yang terdesentralisasi, serta penggunaan target costing untuk menekan biaya. CPMK yang keempat yakni mahasiswa mampu memahami isu dan menerapkan pendekatan kontemporer akuntansi manajemen secara mandiri. Dari 4 CPMK ini maka diturunkan menjadi 10 sub CPMK yang akan memfokuskan pada materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen pada setiap minggunya. Program studi sarjana akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas telah terakreditasi internasional dari IACBE, maka seluruh CPL dan CPMK dari akuntansi manajerial didasarkan pada 5 ISLO yang ada pada program studi sarjana akuntansi. Mata kuliah akuntansi manajerial disajikan dalam 14 pertemuan selama 1 semester. 2 pertemuan digunakan untuk minggu kuis
sebelum UTS dan minggu kuis setelah UTS. Dari 12 pertemuan terfokus pada penyampaian materi, di mana materi ini terdiri dari bahan kajian, mulai dari Introduction to Managerial Accounting, Basic Managerial Accounting and Cost Behavior, GVP Analysis, Absorption and Variable Costing, Inventory Management, Short Run Decision Making with Relevant Costing, ABC System, ABM System, Performance Evaluation, Transfer Pricing, Current Issues in SDGs, dan yang terakhir adalah Balance Scorecard. Mata kuliah akuntansi manajerial memiliki beberapa referensi buku, namun buku rujukan utama kami adalah menggunakan buku Hansen Mowen dengan judul Cornerstone. Kemudian untuk tambahan referensi kami menggunakan buku Atkinson, kemudian buku dari Kaplan dan Norton, buku dari Blocher, dan untuk isu SDGs kami menggunakan sumber referensi dari United Nations dan Bappenas. Penilaian akuntansi manajerial yang diberikan kepada mahasiswa kami lakukan dalam 2 periode, yaitu periode UTS dan periode UAS. Untuk metode evaluasi mata kuliah akuntansi manajerial terdiri dari 4 penilaian. Penilaian yang pertama adalah aktivitas partisipasi keaktifan kelas, yaitu 25%, kemudian tugas 25%, kuis 25%, dan ujian 25%. Untuk nilai akhir, proporsi nilai 40% dari periode UTS dan 60% dari periode UAS. Baik, selanjutnya setelah ini akan disampaikan cuplikan pembelajaran mata kuliah akuntansi manajerial pada kelas FA mahasiswa program studi Sarjana Akuntansi semester 3. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman ya? Oke, hari ini kita masuk di minggu ke-7. Kita akan masuk ke materi lanjutan kita dari minggu kemarin, yaitu Short Run Decision Making using Relevant Costing ya. Sudah belajar ya semuanya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Jadi hari ini saya akan memberikan pemaparan kepada rekan-rekan. Materi ini nanti akan masuk ke materi UTS kita ya, karena kita di minggu ke-7. Materi Short Run Decision Making ini menggunakan using Relevant Costing itu masih berkaitan dengan materi yang pertama kali Bu Nurul sampaikan di pengantar akuntansi manajerial. Ingat, akuntansi manajerial itu menyediakan informasi bagi siapa? Pengguna apa? Pengguna internal atau eksternal? Internal. Kalau eksternal adalah akuntansi keuangan. Siapa itu pengguna internal, teman-teman? Siapa? Manajemen. Kalau investor berarti pengguna apa? Eksternal. Oke. Jadi nanti informasi kita sajikan di sini adalah informasi untuk pihak manajemen atau pemilik ya. Sebelum masuk ke situ, nah, yang saya sampaikan di minggu pertama bahwa ketika manajer atau pemimpin itu mengambil keputusan di suatu organisasi, yang menyediakan informasinya adalah akuntan manajemen. Berarti kita sebagai penyedia informasi. Informasinya untuk apa? Mengambil keputusan. Ingat, mengambil keputusan itu berarti artinya apa? Memilih satu alternatif dari beberapa alternatif. Nah, kita belajar di sini nanti keputusannya adalah jangka pendek ya, karena short run. Kalau jangka pendek biasanya waktunya berapa? Kurang dari 1 tahun. Kalau strategik dia jangka panjang. Nah, kita sekarang yang short run. Nah, disebut juga keputusan taktis. Jadi kalau istilah keputusan taktis itu sama dengan keputusan jangka pendek. Jadi istilahnya sama. Kemudian, nah contohnya apa sih kan gitu ya? Jadi contoh pengambilan keputusan jangka pendek itu seperti ini. Jadi ada pengambilan keputusan
menerima pesanan khusus dengan harga di bawah harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas yang tersedia. Jadi kalau masih ingat ketika Bu Nurul sampaikan ketika kita COVID di pasar itu permintaannya naik atau turun teman-teman? Turun. Jadi misal konveksi itu kapasitas normalnya dia dalam 1 tahun memproduksi 10.000 baju. Ternyata karena COVID dia hanya memanfaatkan kapasitasnya 7.000. Berarti ada kapasitas yang manggur berapa? 3.000. Nah, kalau kapasitas ini tidak dimanfaatkan, kira-kira efeknya apa teman-teman? Penurunan laba. Karena apa? Gudangnya itu masih tersisa 3.000. Jadi ngapain dia? Nganggur kan gitu ya? Tidak digunakan untuk menyimpan atau kapasitas produksinya menganggur. Kalau kita menggaji karyawan gitu, menggaji karyawan hanya 7.000. Pendapatannya pun sedikit. Nah, ternyata pada saat COVID itu yang umumnya kita jual 100.000 ada penawaran nih. Ada misal partai gitu ya, mau pesen baju partai. Biasanya kan ribuannya pesennya 3.000 pieces. Kalau 3.000 pieces kira-kira konveksi sanggup enggak ya? Sanggup. Karena tadi kapasitas maksimalnya adalah 10.000. Ternyata produksinya hanya 7.000. Berarti ada kapasitas nganggur berapa? 3.000. Pas nih, ada pemesanan 3.000 pieces. Tapi karena dia pesanan banyak, mintanya harganya lebih murah. Biasanya umumnya 100.000, dia mintanya berapa? 70.000. Nah, kira-kira kalau dari sisi perusahaan diterima nggak itu pemesanannya? Nah, kita harus menyediakan informasi itu. Harus menyediakan informasi apakah pemesanan ini diterima atau tidak kan gitu ya. Kenapa Bu harus akurat? Kalau teman-teman lihat special order itu memang kalau kita bicara tadi keputusannya jangka pendek. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, efeknya bisa mempengaruhi keputusan jangka panjang karena berhubungan dengan harga. Yang awalnya 100.000 jadi 70.000. Nanti kalau terdengar dari konsumen yang lain, loh kok boleh 70.000? Berarti kan nanti keputusan jangka panjang ya. Maka kita sebagai akuntan manajemen harus menyediakan informasi yang akurat bagi manajerial biar tidak salah. Kita lanjut ya. Jadi kita sebagai akuntan manajemen harus memastikan nih data yang kita sajikan ke pihak internal itu harus akurat. Nah, bagaimana sih Bu cara menentukan data ini bisa akurat untuk pengambilan keputusan? Maka di sini di bukunya Pak Hansen Mawon, ini materinya ada di bab 13 ya. Teman-teman sudah punya atau bukunya Hansen Mawon? Sudah ya. Oke. Jadi ada 6 step dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama apa sih? Kita pasti harus apa? Kenali dan definisikan masalah. Berarti kalau tadi masalahnya apa teman-teman? Masalahnya menerima pesanan yang spesial atau tidak kan gitu, atau kita terima atau tidak. Kita kenali dulu. Kemudian step 2 kita harus identifikasi. Kalau kita menerima pesanan dan tidak menerima pesanan, informasi yang relevan apa yang bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya apa? Kalau kita memproduksi, misal kita memproduksi atau tidak memproduksi, informasi yang relevan itu apa teman-teman? Yang dia tidak ada di kedua alternatif, di salah satu alternatif. Apa? Kalau kita tidak produksi, berarti kita bisa jual enggak? Tenaga kerja juga ya. Tenaga kerja ya Renald ya. Betul. Kemudian bahan baku. Kalau kita tidak produksi, kira-kira ngeluarin bahan baku enggak? Enggak. Kalau kita produksi ngeluarin bahan baku. Kemudian penyimpanan. Kalau kita tidak produksi, kita membebankan fixed cost enggak? Biaya sewa enggak? Ada. Kalau kita memproduksi juga ada, maka nanti fixed cost untuk biaya sewa tidak masuk ke dalam pengambilan keputusan. Berarti yang kita masukkan informasinya yang relevan. Apa saja yang relevan nanti Bu Nurul jelaskan.
biaya relevan itu terdiri dari apa saja, gitu ya. Kemudian nanti yang tidak layak itu kita hilangkan, kita delete ya. Kemudian step ketiga, kita identifikasi cost and benefit kalau kita menerima pesanan atau tidak menerima pesanan. Kemudian step keempat, cost and benefit lagi ya, kita perkirakan yang relevan yang mana. Kemudian menilai secara kualitatif, artinya kalau kualitatif itu yang tidak berhubungan dengan biaya. Jadi contohnya misal kondisi, jadi kayak kondisi pada saat COVID, pengiriman barangnya lama enggak? Kalau lama kan berarti spare waktu lama, biayanya juga semakin banyak ya, karena kita harus menunggu, atau pengirimannya juga semakin mahal. Pada saat COVID kan biaya kirim mahal ya, karena menunggunya lama, belinya jauh, banyak distributor yang tutup kan gitu ya, kita harus cari supplier baru. Kemudian step yang keenam, setelah kita menganalisis semuanya, kita analisis mana keputusan yang kita pilih, menerima pesanan atau menolak pesanan. Mungkin enggak Bu pesanannya ditolak? Mungkin. Kapan pesanan ditolak? Kira-kira teman-teman? Ketika rugian gitu toh, biayanya lebih besar daripada pendapatan. Lah tadi kita seharusnya 100.000, kita mau jual 70.000. Kira-kira untung atau rugi? Kalau untung kita terima kan gitu. Kalau rugi ya kita tolak. Jadi sebetulnya keputusan tidak harus positif. Keputusannya bisa negatif, menolak. Selama itu memberikan kerugian bagi manajerial, ya kita tolak. Tapi kalau memberikan manfaat, kita terima. Oke. Kemudian, nah di sini, kapan biaya itu dikatakan relevan? Ketika memenuhi dua syarat ini. Biayanya harus terjadi di masa depan, atau namanya future cost. Kemudian biayanya harus berbeda antar alternatif. Jadi kalau tadi ada menerima pesanan dan tidak menerima pesanan, maka alternatifnya ada berapa teman-teman? 2. Nah, maka biaya tersebut harus berbeda antar keduanya. Ada di salah satu alternatif, kalau di dua alternatif ada, maka itu tidak relevan biayanya. Jadi kayak tadi sewa. Sewa itu kan mau kita produksi atau tidak produksi kan harus bayar sewa. Maka biaya sewa bukan biaya yang relevan. Contoh dari relevan cost itu bisa kita lihat, salah satunya adalah biaya peluang. Kemarin Bruno sudah menyinggung ya ketika materinya cost behavior, masih ingat opportunity cost? Masih ya. Jadi biaya peluang itu biaya yang muncul ketika kita memilih salah satu alternatif. Artinya kalau kita tidak memilih alternatif A, kita kehilangan biaya yang mungkin terjadi di alternatif A. Maka kalau kita pilih B, kita mendapatkan cost and benefit dari alternatif B. Nah, itu adalah opportunity cost. Sehingga sifatnya sama dengan biaya relevan. Sehingga apapun itu yang nanti masuk ke opportunity cost merupakan relevan cost gitu ya. Kemudian biaya yang kedua adalah sunk cost. Nah, ini berarti yang baru ya teman-teman ya. Sunk cost ini kebalikan dari opportunity cost. Artinya dia adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh apapun, tindakan apapun di masa yang akan datang. Contohnya adalah biaya penyusutan. Teman-teman kalau di akuntansi biaya penyusutan masuk ke apa? BOP. Nah, BOP itu artinya dia sifatnya kan fix ya. Salah satunya adalah fixed cost kan gitu ya. Jadi BOP itu ada yang fixed cost. Nah, kalau tadi kita memilih pesanan khusus atau tidak, fixed cost itu kan tidak bisa kita katakan relevan. Nah, seperti biaya penyusutan. Kita mau menerima pesanan atau tidak menerima pesanan, beban penyusutan pasti tetap akan mengurangi pendapatan di laba rugi. Maka sunk cost, contohnya adalah biaya depresiasi atau penyusutan, itu merupakan apa? Biaya
yang bukan biaya relevan. Jadi nanti kalau ada penyusutan itu pasti bukan biaya yang relevan, tidak bisa kita gunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, kita akan mulai cek ya, apa saja sih implikasi biaya relevan. Yang pertama, make or buy decision, membeli atau membuat. Jadi kalau di perusahaan minuman gitu ya, air minum dalam kemasan, botolnya mau membuat sendiri atau membeli, kira-kira yang kita pilih yang mana? Yang paling menguntungkan. Kalau menguntungkan membuat ya membuat. Kalau menguntungkan membeli ya pilih membeli. Kemudian yang kedua, keep or drop. Kalau kalian lihat di kantin, ibu kantin itu kan kalau jual makanan banyak ya. Nah, pasti ada yang sangat laku keras, ada yang lakunya sulit. Nah, maka kita bisa keep or drop. Mana yang tetap kita pertahankan, mana yang harus kita keluarkan dari list jualan. Yang dikeluarkan biasanya yang mana? Yang kurang menguntungkan. Yang menguntungkan diapakan berarti? Di-keep. Nah, gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan yang lainnya yang tadi contohnya sama ya, menerima pesanan khusus atau menolak pesanan khusus dengan harga berbeda. Kemudian yang terakhir apa teman-teman? Masih ingat poin keempat ini di materi akuntansi apa? Akuntansi biaya. Berarti kita mau memproses produk bersama di titik split off atau memproses selanjutnya. Kita mau jual di titik split off atau kita proses selanjutnya. Contohnya apa? Apel. Kan dulu contohnya itu kalau di akuntansi biaya. Kalau di titik split off berarti yang dijual apa? Apel. Kalau kita proses selanjutnya yang dijual selai. Kemudian apa lagi? Jus. Nah, sari buah itu ya. Maka sebetulnya sama. Berarti yang kita pilih yang paling menguntungkan. Menguntungkan dijual apel atau yang sudah diproses lebih lanjut. Bedanya apa kalau kita proses lebih lanjut? Ada biaya tambahan untuk produksi. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal ya teman-teman ya. Jadi di slide-nya Bu Nurul sudah ada 2 contoh kasus. Nanti kasus yang pertama kita kerjakan bersama di kelas. Contoh yang satu kalian gunakan untuk PR ya di rumah untuk kita bahas minggu depan. Nah, contoh kasus yang pertama ini salah satu pengambilan keputusan tadi apa? Make or buy, membeli atau membuat. Oke, contohnya PT ABC membutuhkan 10.000 unit komputer mesin printer. Berarti dia apa komponen ya? Unit komponen mesin printer. Jika harus membeli ke supplier, PT ABC harus mengeluarkan uang nih 4,75 per unit. Ini istilahnya apa berarti teman-teman? 4,75 dolar ini apa? Berarti harga beli. Jadi kalau belinya per unitnya adalah 4,75. Kalau kita beli, kan kita harus mengeluarkan uang ini per unit. Berarti dikalikan berapa ribu? 10.000. Maka kita butuh 10.000 unit. Kalau kita membuat, kita perlu beli nggak? Perlu beli nggak? Maka ini masuk biaya relevan atau tidak? Masuk, karena berbeda antar alternatif. Ini nanti masuk biaya relevan kalau membeli, ya. Kemudian berikut adalah biaya yang dikeluarkan PT ABC jika membuat. Nah, kalau jika membuat, kira-kira pas dia membeli dia mengeluarkan biaya nggak? Tidak. Biaya di bawah ini itu hanya dikeluarkan ketika hanya membuat. Biaya apa saja yang muncul? Bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, BOP variabel, ada BOP tetap. Oke, seperti yang Bu Nurul jelaskan tadi, dari keempat biaya ini, yang relevan yang mana? Tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, kemudian BOP variabel. Kalau BOP tetap kira-kira relevan nggak? Maka nanti BOP tetap tidak masuk ke relevan cost.
dalam saat kita mengambil keputusan. Jadi nanti kita buat seperti ini, membeli dan membuat. Kalau membeli tadi kita mengeluarkan apa? Harga beli berapa harga belinya? 5. Karena kita butuh 10.000, nanti kita kalikan 10.000. Kita buat aja per unit dulu. Maka per unit adalah 4,75 per unit. Ada tambahan bahan baku nggak kalau kita membeli? Tapi kalau kita membuat, ada apa saja tadi? Bahan baku ya, dan BOP. Ada yang mau melanjutkan untuk mengerjakan? Siapa? Angkat tangan? Oke, silakan coba Kristal maju untuk menyelesaikan soal. Berarti yang belum yang mana Kristal? Yang membuat. Oke, silakan coba dihitung. Biayanya berapa? Agar kita bisa mengambil keputusan. Yang masuk ke dalam. Berarti satunya urutnya direct material Kristal. Oh iya. Kalau membuat beli nggak? Enggak toh? Ya. Maka masuknya ke direct material. Totalnya berarti $3 per unitnya. Oke, terima kasih Wisel. Adalah direct material, direct labor, dan BOP variabel. BOP fix relevan enggak? Tidak. Karena entah kita membeli atau membuat, fix itu sama-sama muncul. Jadi karena dia tidak berbeda antara alternatif, maka bukan biaya yang relevan. Oke, sekarang kita ambil keputusan dari hitungan ini. Kalau kita membeli per unitnya biayanya berapa? 4,75. Kalau kita membuat 3,8. Kalau jadi produsen, kalian pilih yang mana? Membuat atau membeli? Membuat. Karena apa? Biayanya lebih rendah. Kalau biayanya lebih rendah, artinya labanya semakin tinggi. Jelas ya? Maka kalau di sini kita menghitung, maka yang kita pilih membeli atau membuat? Membuat. Tapi kalau ada asumsi yang ketiga, misal dari 44.000 ternyata BOP tetap 10.000 yang relevan. Maka 10.000 kan untuk 10 unit. Nah, kalau per unitnya berarti berapa? Maka di sini kita masukkan BOP fix, kita masukkan 1. Berarti di sini totalnya jadi berapa? 4,8. Kalau kita tambahkan 10.000 tadi, yang lebih menguntungkan yang mana teman-teman jadinya? Membeli. Berarti kita ambil keputusan yang membeli. Jika fixed cost tidak ada, kita pilihnya membuat. Tapi kalau fixed cost di sini dianggap relevan hanya 10.000, maka kita pilih yang membeli. Jelas ya? Maka kita pilih yang paling menguntungkan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah. Slide terakhir teman-teman gunakan untuk PR dan akan kita bahas minggu depan. Oke, begitu mata kuliah yang Bu Nurul sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah aktif di perkuliahan Shortcut Decision Making Using Relevant Cost. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran mata kuliah akuntansi manajerial. Saya Nurul Mustafida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.